Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Pak Fauzi dan juga Ibu Wulandari selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kalkulus 2 dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sani Salfitri dengan nomor NIM 13026250554 dari Prodi Pendidikan Fisika C angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi turunan parsial atau parsial derivatif dari chapter 14. Tolong disimak ya teman-teman. Oke, di sini adalah eh, sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Terdapat 8 submateri teman-teman. Jadi tolong disimak ya. Yang pertama kita masuk ke fungsi dua variabel atau lebih. Function of several variable. Nah, jadi definisi dari fungsi dua variabel yaitu di mana fungsi f dari dua variabel adalah aturan yang memetakan setiap pasangan bilangan real x, y dalam himpunan d dalam sebuah bilangan real unik, yaitu Z sama dengan F dalam fungsi X, Y, di mana D-nya ini disebut ke dalam domain, lalu himpunan nilai-nilainya itu disebut dengan range, teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi dua variabel. Berikut ini penulisannya Z sama dengan fungsi F dalam X, Y. Lalu kalau misalnya tiga variabel gimana? Nah, kayak gini. F sama dengan F dalam X, Y, Z. Jadi ada tambahan Z di sini kalau tiga variabel. Nah, ini merupakan contoh-contoh fungsi dengan domainnya, teman-teman. Contohnya, misalnya fungsi f, x, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, maka domainnya ya seluruh bidang r kuadrat itu atau bilangan realnya. Begitupun yang lainnya bisa dilihat teman-teman contoh fungsi yang lainnya dengan domainnya. Lanjut, kita masuk ke limit dan kontinuitas. Nah, limit fungsi dua variabel itu didefinisikan sebagai berikut ini, teman-teman. Jadi, limit f dalam fungsi x, y, di mana x menuju A dan y menuju B itu sama dengan L. Jadi poin penting atau poin utamanya dari limit dua variabel ini, limit itu harus sama dari semua arah yang pendekatannya. Kan cuma ada di sepanjang sumbu X atau Y-nya aja, teman-teman. Terus kalau misalnya ada dua jalur yang beda, terus memberikan nilai limit yang berbeda, ya berarti limitnya itu nggak ada. Contohnya di teknik untuk mencari limit fungsi dua variabel ini bisa digunakan teknik substitusi langsung, manipulasi aljabar, ataupun koordinat pola. Dan untuk pembuktian, kalau misalnya limitnya itu nggak ada, tinggal menunjukkan dua jalur dengan hasil yang berbeda. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya contoh fungsi dari limit yang nggak ada, itu tidak dapat ditemukan. Contohnya ketika dari fungsi ini, ketika dicari dengan jalurnya sama dengan nol hasilnya nol, terus ketika jalurnya sama dengan X, hasilnya satu per 2 atau setengah itu kan beda ya, antara nol sama setengah itu kan beda. Artinya limitnya itu nggak ada, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Di sini ada fungsi dua variabel. Kontinuitas fungsi dua variabel. Jadi, syaratnya itu kontinuitas di titik A, B. Ada ketiga syarat ini, yaitu F, A, B terdefinisi, kemudian limit X, Y menuju A, B itu Fx, Y-nya itu ada, limit X, Y menuju A, B, Fx, Y sama dengan F, A, B. Jadi, yang punya sifat kontinus fungsi itu ada fungsi polinomial, fungsi rasional dengan syarat tertentu, dan juga fungsi kontinu. Ini adalah contohnya, teman-teman bisa diperhatikan kalau misalnya contohnya ada fx, y sama dengan 3x kuadrat, y dikurang 2x, y pangkat 3 kontinu di r kuadrat. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu turunan parsial atau parsial derivatif. Jadi, turunan parsial merupakan materi utama kita nih di chapter 14 ini. Jadi, maksudnya adalah kita harus bisa menurunkan satu variabel saja, tetapi variabel lainnya itu dianggap konstan. Misalnya, maksudnya adalah di mana kita misalnya mau menurunkan variabel X, berarti ya variabel Y-nya yang konstan. Sebaliknya, kalau sebenarnya kita menurunkan variabel Y, berarti ya variabel X-nya yang konstan. Nah, dituliskan dalam rumus ini teman-teman bisa diperhatikan fx dalam x, y sama dengan dou f dou x sama dengan lin h menuju 0 f x ditambah h, y dikurang fx f x, y per h. Nah, seperti ini. Jadi yang kalau turunan parsial terhadap x itu yang berubah ya x-nya aja, tapi y-nya konstan. Begitupun sebaliknya terhadap y juga sama. Bisa teman-teman lihat nih contoh soal di sini. Kalau misalnya fx, y sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat y dikurangi y pangkat 3, maka turunan terhadap x-nya ya tinggal tulis dou f dou x menghasilkan ini hasilnya. Lalu sama kalau misalnya turunan
diturunkan terhadap Y, berarti X-nya yang konstan. Jadi turunannya ini, do F do Y, sama dengan do X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita juga bisa menurunkan turunan keduanya, atau parsial ada duanya. Jadi yang tadi fx itu turunan pertamanya, maka fx itu diturunkan lagi terhadap x, jadi tulisnya fxx. Terus f-nya juga sama, diturunkan terhadap y, maka ditulisnya f y. Sebenarnya konsepnya sama ya teman-teman, tapi penulisannya aja ada pangkat duanya di atas sini. Terus kalau misalnya fungsi campuran, sama kalau misalnya fx diturunkan terhadap y, maka penulisannya seperti ini teman-teman. Terus fy terhadap y terhadap X, maka tulisannya sama seperti ini. Nah, perlu diingat teman-teman kalau dalam teorema Clarence, jika fxy dan fyx itu, kalau misalnya keduanya termasuk dalam fungsi kontinu, maka fxy sama dengan fyx itu sama ya. Lanjut lagi, kita masuk ke bidang singgung dan aproksimasi linear. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ada suatu bidang permukaan dengan dinamakan bidang permukaan itu Z. Dalam F dalam X, Y, di mana disinggung dengan titik P dengan koordinat X0, Y0, dan Z0. Maka persamaan bidang singgungnya ini nih rumusnya. Z dikurang Z0 sama dengan Fx dalam kurung X, Y0 dikalikan X0 dikalikan X dikurang X0 ditambah Fy dikalikan X0, Y0 dikalikan Y dikurang Y0. Lalu tidak lupa juga ada aproksimasi linearisasi. Jadi linearisasi itu rumusnya seperti ini teman-teman. Di mana Lx, Y sama dengan F dikali A, B ditambah Fx dikalikan A, B dikalikan X dikurang A ditambah Fy dikalikan A, B ditambah Y dikurang B. Maka contoh soalnya seperti ini teman-teman. Bisa diperhatikan. Kita cari dulu turunan X-nya, Fy-nya, Fx. Maka Fx terhadap titik 1,3-nya berapa, terus Fy terhadap 1,3 berapa. Lalu dimasukkan deh ke rumus Lx, Y-nya berapa. Maka hasilnya segini, 11 ditambah 2X, kurang 1 ditambah 6 dikali dia dikurang 3. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi nih, kita masuk ke aturan rantai atau chain rule. Mungkin waktu semester 1 pernah ya kita ketemu aturan rantai ini, tapi masih dalam bentuk satu variabel aja. Nah, berbeda nih kalau sebenarnya nggak jauh beda sih teman-teman kalau di yang ini nih, kalau fungsi dua variabel. Di sini ada dua case atau dua kasus di mana kalau misalnya adalah fungsi z sama dengan fungsi f dalam x, y, terus fungsi x-nya itu y dalam fungsi t, terus y dalam h fungsi t. Itu gimana? Nah, kayak gini nih perumusnya. Jadi kita cari turunan total terhadap t-nya. Maka turunan total terhadap t-nya ya dz dt sama dengan dz dx dx dt dz ditambah dz dy dikalikan dy dt. Nah, lalu ada kasus yang kedua di mana fungsi f-nya ini nggak cuman dalam fungsi T aja, tapi nambah juga ada variabel S yang Y-nya juga sama, hanya nambah ada variabel S. Itu gimana? Sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman jadi ada kita harus mencari dua macam turunan itu, baik turunan parsial terhadap S dan juga turunan parsial terhadap T-nya. Misalnya, misalnya dituliskan seperti ini teman-teman. Di awal itu karena dia dua variabel, jadi 2Z 2S sama dengan 2Z 2X dikalikan 2X 2S ditambah 2Z 2Y dikalikan 2Y 2S. Begitu pun sebaliknya yang sama. Kalau misalnya terhadap T ya tinggal yang bawahnya ini diganti. Kalikan S ini diganti T. Terus juga teman-teman perhatikan contoh soal di bawah ini. Di mana Z sama dengan X kuadrat Y di koma X sama dengan X sin T terus Y sama dengan X pangkat T. Seperti ini penyelesaiannya. Lalu akan menghasilkan hasil akhir 2 sin T dikalikan E pangkat T dikalikan cos T ditambah sin kuadrat T dikalikan E pangkat T. Jadi tinggal dicarikan aja dulu tuh turunan Z terhadap X terus turunan Z terhadap Y-nya berapa. Baru nanti diturunkan terhadap T. Masing-masing turunkan terhadap T ini gitu. Lanjut kita masuk ke turunan berarah atau vektor gradien. Nah, namanya juga udah tadi turunan ya, udah turunan parsial, terus ini juga ada turunan berarah. Berarti kalau ada arahnya pasti nggak boleh juga berkaitan dengan vektor. Makanya di sini lanjut
perubahan arah F dalam arah vektor satuan U, vektor A, B. Nah, definisi dari turunan berarah ini juga dirumuskan dalam rumus seperti ini, teman-teman. Ada rumus turunan berarah ini sama rumus utopi satuan. Kalau turunan berarah, DUF sama dengan X, Y sama dengan lim. Kalau menuju 0, F dikalikan X ditambah H ditambah H dikali A, Y ditambah H dikali B. Dikurang Fx, Y per H. Maka rumus praktisnya ini. DUF dikali X, Y, Fx sama dengan F X, Y dikalikan A ditambah Fy dalam kurung X, Y dikalikan B. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Nanti tinggal substitusikan ke rumus aja. Jadi caranya tinggal dicari U, terus, sorry, maksudnya utopi, dicari utopinya, lalu dicari fx, fy-nya, terus nanti ketemu dicari di titik 1,1 gitu loh. Terus lanjut lagi, ada vektor gradien. Definisi dari vektor gradien ini rumusnya dari nabla f dikali nabla f dalam fungsi x, y sama dengan vektor fx dan vektor fy. Sama juga dengan f, atau sama juga dituliskan dalam IJK. IJ, kalau di sini kan karena dua variabel ditulisnya IJ, kalau misalnya nanti ada tiga variabel, teman-teman bisa menambahkan K, satu huruf K lagi, jadi IJK. Nah, ini juga sifat-sifat penting gradien yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ada arah kenaikan tercepat, laju kenaikan maksimum, tegak lurus, kurva level, terus turunan berarahnya itu seperti apa. Lanjut lagi di sini ada nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kalau berkaitan dengan nilai maksimum ini, tentunya kita harus paham dengan mencari nilai titik kritis. Jadi nilai titik kritis itu jadi ketika turunan dari F terhadap X di titik A, B sama dengan 0, dan di titik F, Y, A, B sama dengan 0. Dan salah satu turunan itu nggak ditemukan. Nah, kalau nggak ada, maka kita harus menguji turunan keduanya atau sekant derivatif S gunakan diskriminan. Rumusnya adalah ini nih. D sama dengan Fx dikalikan Fy dikurang kuadrat dari Fxy. Nah, kalau minimum lokal, seperti ini ketentuannya D-nya lebih besar dari 0, Fx-nya lebih besar dari 0. Terus kalau maksimum lokal, D-nya lebih besar dari 0, terus X-nya itu kurang dari 0. Sementara kalau titik keluar itu, atau saddle point itu, D-nya itu yang kurang dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti ujinya itu nggak menentukan. Kurang lebih seperti itu teman-teman nih. Terus perlu dihafal juga ya teman-teman atau diingat-ingat bagaimana mencari titik kritis. Ini juga contoh mencari nilai ekstrim atau titik kritisnya teman-teman. Jadi yang pertama, jika ada soal seperti ini, ya teman-teman yang pertama ya cari turunan parsialnya. Terus masukin, substitusiin, terus buat fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, baru nanti mencari diskriminan dengan rumus yang tadi yang D-nya itu, terus nanti dihasilin deh. Kalau ini kan D-nya lebih besar dari 0 ya, hasilnya 4, terus fx-nya itu lebih besar dari 0, tuh, karena 2. Terus maka bisa teman-teman simpulin, ketika nanti ditotalkan, maka dihasilkan bahwa minimum lokal itu, dari fungsi ini minimum lokal di titik 1,2,6. Oke, nah kita masuk ke materi yang terakhir teman-teman. Itu pengali Lagrange. Jadi metode ini tuh digunakan buat mencari nilai titik ekstrim F, fungsi F dalam X, Y dengan kendala fungsi G dalam X, Y sama dengan K. Nah, kalau yang tadi kan kita hanya mencari titik kritis saja ya. Kalau di sini ditambah ada kendalanya. Jadi ada syarat khusus kalau dalam metode pengali ini tuh gradien dari F harus sejajar dengan gradien G, di mana nabla F dalam X, Y sama dengan lambda dikalikan nabla G dalam X, Y. Jadi fungsi sehingga fungsi turunan terhadap X atau Fx itu sama dengan lambda dikalikan Gx, dan Fy sama dengan lambda dikalikan Gy, dan G dalam X, Y itu sama dengan K. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya sebenarnya teman-teman, kita bisa tuliskan aja nih rumus persamaannya, lalu kita harus menyelesaikan persamaan tiga variabel tersebut. Dari X-nya, Y-nya, lalu lanjut lambdanya, baru deh nanti bisa menghitung nilai F pada setiap solusi. Lalu yang terakhir banding-bandingkan nilai tersebut. Apakah nilai terbesar disebut nilai max, apakah nilai terkecil nanti ketahuan nilai minimumnya berapa.
Nah, ini adalah contohnya teman-teman, contoh soal dari pengalihan Lagrange. Pertama, ya kita bisa mengidentifikasikan fungsi-fungsinya, lalu mencari gradiennya, lalu masukkan ke sistem persamaan sesuai dengan yang diketahuinya, baru kita cari solusi atau penyelesaiannya. Karena di sini x-nya sama, maka maksimum di fx, f 5,5-nya itu sama dengan d 5, karena x-nya itu sama-sama 5 ya. Lanjut, nah ini rumus-rumus pentingnya teman-teman, mulai dari turunan fasia, bidang singgung, aturan rantai, gradien, turunan per arah, diskriminal, ecrage. Ini merupakan rumus-rumus penting yang wajib banget buat teman-teman ingat-ingat gitu sih. Karena kalau misalnya kita mau menguasai rumus ini, menguasai materi ini, kita harus bisa ingat dan paham betul dengan cara penggunaan rumus-rumus ini. Nah, ini juga merupakan, aku juga sudah buatkan rangkuman pada materi hari ini, teman-teman. Mulai dari beberapa variabel, yaitu ketentuannya ini, memetakan domain, kebilangan real, terus domain itu semua bilang x, y itu membuat f terdefinisi, sudah juga limit dan kontinuitas, limit harus sama dari semua arah pendekatannya. Nih, bagaimana jika ini lalu turunan parsial ketika fx itu tulisan kolom x maka y-nya konstan, begitu pun sebaliknya. Ini nih perlu diingat juga teorema Clairaut kalau fx y sama dengan fyx itu kalau semuanya kalau kedua fungsi itu kontinu. Lalu ada juga bidang singgung nih, aproksimasi lokal permukaan z sama dengan f dalam fungsi x yang ini. Lalu linearisasi rumusnya ini teman-teman. Lanjut. Nah, kalau dari rangkumannya, rangkuman selanjutnya ini ada aturan rantai chain rule. Nih, kalau DZ DT atau DZ DOS itu nilai variabelnya. Kalau misalnya variabelnya banyak berarti pakainya do itu. Terus tergantung pakainya yang berkaitan, variabel yang saling berkaitan itu nanti dijumlahkan. Terus ada gradien dan turunan berarah. Jangan lupa kalau itu rumusnya ada nablanya. Nabla menunjukkan arahnya. Jadi rumusnya ini DU. DU sama dengan ini tentunya. Lalu kalau mencari nilai maksimum minimum, kita harus cari dulu nih titik kritisnya. Lalu diujikan dengan rumus diskriminan ini yang disama dengan fx dikalikan fyy dikurang kuadrat dari fxy. Nah, ini ketentuan syarat-syarat D-nya, apakah max atau minimum, apakah pelana, apakah tak tentu. Terus yang terakhir banget nih, pengali Lagrange. Jadi optimasi dari kendala, rumusnya ini nabla F sama dengan lambda dikalikan lambda G. Ini kunci saya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman penjelasan materi dari chapter 14 yang merupakan turunan parsial. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau misalnya ada salah penyebutan atau salah kata, karena manusia tidak luput dari salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.